Saya menggunakan buku berjudul Kalkulasi Farmasetik dan sudah beri-ISBN. Dari buku Kalkulasi Farmasetik tadi, saya mengambil contoh resep obat, yaitu diambil obat A 20 mg, kemudian obat B 55 mg, membuat campuran kapsul 20. Dalam menentukan ukuran kapsul, tergantung pada serbuk yang ingin diisi ke dalam kapsul. Seperti tabel di samping, ukuran kapsul dimulai dari angka 000 hingga 5 dengan volume yang berbeda-beda. Dalam mengisi kapsul tersebut juga diperlukannya perhitungan pengenceran. Hal tersebut agar kapsul terisi sempurna. Ada 3 tahap dalam perhitungan kebutuhan pengenceran. Yang pertama itu dilakukan penimbangan isi kapsul yang ditimbang isinya, bukan cangkang kapsulnya. Dengan resep yang saya ambil tadi, diasumsikan pada buku ini bahwa kapsul ukuran 1 yang penuh dengan obat A ditimbang 620 mg. Kemudian kapsul ukuran 1 yang penuh dengan obat B ditimbang 470 mg dan kapsul ukuran 1 yang penuh dengan pengenceran ditimbang 330 mg. Tahap kedua yaitu dengan adanya perhitungan penggantian pengenceran pada setiap bahan. Perhitungannya dengan perbandingan bobot masing-masing bahan dengan bobot pengenceran pada setiap kapsul yang diresepkan. Pada bahan A, tadi kan diasumsikan bahwa kapsul ukuran 1 yang penuh dengan obat A ditimbang 620 mg dan kapsul ukuran 1 yang penuh dengan pengenceran ditimbang 330 mg. Maka 620 mg per 330 mg sama dengan 20 mg yang didapat dari resep per X. Sehingga dihitung didapat hasil X sama dengan 10,65 mg. Kemudian dilakukan hal perhitungan yang sama pada bahan obat B, yaitu tadi diasumsikan di buku bahwa kapsul ukuran 1 yang penuh dengan obat B ditimbang 470 mg, kapsul ukuran 1 yang penuh dengan pengenceran ditimbang 330 mg. Maka 470 mg per 330 mg sama dengan 55 mg, di mana 55 mg ini didapat dari resep per X, dihitung sehingga X sama dengan 38,62 mg. Kemudian penggantian pengenceran pada setiap bahan tadi ditotal sehingga 10,65 mg ditambah 38,62 mg sama dengan 49,27 mg. Maka pengenceran total digantikan bobotnya 49,27 mg. Tahap ketiga yaitu hitung jumlah pengenceran yang diperlukan per kapsul. Perhitungan ini dilakukan dengan mengurangi bobot kapsul yang penuh berisi pengenceran dengan bobot pengenceran yang digantikan. Tadi diasumsikan bahwa kapsul ukuran 1 yang penuh dengan pengenceran ditimbang 330 mg. Maka 330 mg dikurang dengan bobot pengenceran yang digantikan tadi di total 49,27 mg sama dengan 280,73 mg pengenceran per kapsul. Saya menggunakan buku yang berjudul Kalkulasi Farmasetik yang telah beri-ISBN. Dapat dilihat bahwasanya terdapat beberapa ukuran kapsul yang dapat digunakan, di mana pada kapsul ini tidak sepenuhnya berisi oleh bahan-bahan obat yang diresepkan, melainkan ada zat-zat tambahan yang digunakan untuk memenuhi isi kapsul. Berikut adalah contoh soal yang akan saya gunakan, di mana langkah awalnya yaitu menentukan ukuran kapsul.
Pada soal sudah tertera ukuran kapsul yang akan digunakan, yaitu ukuran kapsul 3, yang mana kapsul ukuran 3 ini memiliki perkiraan jumlah serbuk yaitu 120 mg sampai 390 mg. Langkah kedua yaitu menghitung kebutuhan pengenceran. Perhitungan pengenceran dilakukan pada tiap bahan, yaitu pada bahan estriol dan estradiol. Total laktosa pada estriol dihitung dengan cara bobot isi estriol dibagi dengan bobot isi dari laktosa yaitu 250 mg per 320 mg sama dengan bahan isi obat estriol yaitu 4 mg per laktosa, yaitu dihasilkan 5,12 mg laktosa. Pada bahan obat estradiol juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu bobot isi dari estradiol dibagi dengan bobot isi laktosa, yaitu 190 mg per 320 mg sama dengan bahan obat dari estradiol yaitu 1 mg per X, yaitu jumlah laktosa pada bahan estradiol yang dicari dihasilkan yaitu 1,68 mg laktosa. Total dari laktosa yang digantikan pada obat estriol dan bahan obat estradiol yaitu 5,12 mg ditambah 1,68 mg sama dengan 6,8 mg. Jumlah laktosa per kapsul dihitung dengan cara bobot isi dari laktosa yaitu 320 mg dikurangi dengan jumlah laktosa yang telah digantikan oleh bahan obat pada perhitungan sebelumnya yaitu 6,8 mg, didapatkan hasil 313,2 mg laktosa per kapsul. Kemudian dihitung jumlah bobot pada kapsul yaitu bahan obat estriol 4 mg, bahan obat estradiol 1 mg, dan jumlah laktosa sebagai zat penambah pada kapsul yaitu 313,2 mg. Didapatkan hasil pada satu kapsul terdapat bobot bahan sebesar 318,2 mg. Setelah itu disiapkan setiap bahan sesuai dengan resep, yaitu terdapat 50 kapsul yang harus disiapkan, sehingga pada tiap bahan obat yaitu ketiganya ada estriol, estradiol, dan laktosa dikalikan dengan 50 kapsul. Pada estriol, bahan obat per kapsul yaitu 4 mg estriol per 1 kapsul dikali 50 kapsul, yang dibutuhkan jadinya 200 mg estriol untuk 50 kapsul. Pada estradiol yaitu 1 mg estradiol per 1 kapsul dikali 50 kapsul sama dengan 50 mg estradiol yang dibutuhkan untuk 50 kapsul. Pada laktosa yaitu 313,2 mg laktosa per 1 kapsul dikali 50 kapsul dikali 1 gram per 1000 mg sama dengan 15,66 gram laktosa yang dibutuhkan untuk 50 kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang satu atau lebih bahan aktif dan tidak aktif dibungkus dari dalam cangkang keras atau lunak. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, bagaimanapun mereka dapat dibuat dari pati atau bahan lain yang cocok. Hanya kapsul cangkang keras yang diisi tanpa persiapan. Contoh soal. Acetaminophen tersedia dalam bentuk tablet 300 mg, masing-masing dengan berat 450 mg. Dan klorfeniramin meleat tersedia dalam bentuk tablet 2 mg, masing-masing dengan berat 75 mg. Nah, hitung untuk 11 kapsul, termasuk satu ekstrak untuk menghitung kerugian dalam peracikan. Jumlah acetaminophen yang dibutuhkan untuk 11 kapsul sama dengan 300 mg per satu tablet sama dengan 3.575 mg per N. N sama dengan 11,92 atau 12 tablet. Jumlah tablet yang diperlukan untuk mendapatkan 22 mg klorfeniramin nukleat
adalah 22 mg per 1 tablet sama dengan 22 mg per 6 nomor N. N sama dengan 11 tablet. Nah, kita mengetahui bahwa acetaminophen satu beratnya 450 mg. Oleh karena itu, pada penghancuran satu lab, biarkan diperoleh 400 mg bahan serbuk yang mencemari 300 mg acetaminophen. Dengan demikian, jumlah serbuk tablet yang dibutuhkan untuk mendapatkan 3,575 mg acetaminophen dapat dihitung dengan menetapkan proporsi sebagai berikut. 300 mg acetaminophen per 450 gram tablet bubuk tablet sama dengan 3.575 mg acetaminophen per X mg tablet powder. X sama dengan 5,362,5 mg tablet bubuk tablet. Jumlah bubuk tablet yang dibutuhkan untuk klorofenamin nukleat 2 mg cm per 75 mg tablet powder sama dengan 22 mg cm per X mg tablet powder. X sama dengan 825 mg tablet powder. 12 tablet acetaminophen dan 11 tablet klorfeniramin meleat secara terpisah. Timbang 5,362,5 mg bubuk acetaminophen dan 825 mg bubuk klorfeniramin meleat dan campur semuanya dengan seksama. Berat total campuran serbuk adalah 6,187,5 mg.